Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa saya katakan bahwa Yesus memberikan apa yang berguna bagi kita? Karena ini perkataan firman, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini perkataan Tuhan sendiri buat murid-muridnya dan juga perkataan Tuhan Yesus bagi setiap kita bahwa Dia memberikan apa yang berguna. Bukan apa yang baik, tetapi apa yang berguna buat saudara dan saya. Ada dampak yang berguna itu dampaknya selalu luar biasa buat kehidupan kita. Bukan cuma sekedar baik. Itu sebabnya penting untuk kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan adalah jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat buat hidup saudara dan saya. Sekalipun itu tidak baik menurut kita. Difitnah enak tidak? Hianati, dirugikan enak tidak? Tapi kalau Tuhan lihat itu berguna buat saudara di kedepannya hari, Dia akan kerjakan itu buat saudara dan saya. Sekalipun menurut kita itu nggak baik buat saya. Tetapi kalau Tuhan lihat itu berguna buat kita, maka Dia akan buat. Nah, firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran. Benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Lihat, lebih berguna bagiku kata Tuhan Yesus. Bagiku atau bagi siapa? Hah? Bukan buat Tuhan Yesus bergunanya. Adalah lebih berguna bagi kamu, bagi murid-murid, bagi saudara dan saya. Jadi segala sesuatu yang terjadi yang memang Tuhan izinkan dapat dalam kehidupan kita, itu berguna bagi kita. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, itu berguna buat saya. Sekalipun saya belum ngerti. Amin. Suatu kali Yesus cuci kaki murid-murid. Petrus tanya sama Yesus, guru apa yang kau lakukan? Apa bilang Yesus? Sekarang kamu belum tahu kenapa saya lakukan ini. Tetapi di hari nanti engkau akan tahu kenapa saya lakukan ini. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita berguna, sangat berguna buat saudara dan saya. Sekalipun kita belum mengerti why, kenapa. Adalah lebih berguna bagi saudara dan saya jika Tuhan Yesus pergi. Sebab jika aku, kata Tuhan Yesus, tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi apa yang Tuhan Yesus lihat penting buat murid-muridnya, lihat penting buat saudara dan saya, lihat berguna buat murid-muridnya, lihat berguna buat saudara dan saya, itu yang akan dia kerjakan. Itu sebabnya kita mesti menyadari hal ini. Selama kita hidup dalam tuntunan Tuhan, selama kita hidup dalam pimpinannya Tuhan, semua bisa terjadi. Orang boleh mengkhianatimu, orang bisa merugikanmu, orang boleh lakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Tetapi kalau Tuhan memang izinkan dan Tuhan lihat itu berguna buat saudara dan saya, maka itu akan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kita belum ngerti. Suatu kali jemaat Tuhan cerita sama saya sebagai kesaksian. Pak, saya punya kesaksian. Ya gimana? Suatu kali ada seseorang utang sama saya. Saya tagih-tagih, orang ini nyebelin Pak. Kan sekarang begitu. Yang utang lebih. Biarlah kita jadi korban, jangan jadi pelaku. Ya, saya diutangin Pak. Saya kasih pinjam. Giliran saya tagih, aduh 1001 alasan. Tunda, saya tuh dongkol, saya tuh kesel Pak.
Terus gimana? Mau saya doakan? Enggak, ini belum selesai Pak. Oh, belum selesai ternyata. Setelah saya bergumul, saya berdoa buat dia. Masih aja belum Pak. Oh, itu lama. Setahun lewat, 2 tahun lewat, aduh. Sampai suatu kali, memang saya perlu uang itu, tapi saya udah lupa akan hutang itu Pak. Tiba-tiba dia datang. Kak, saya mau balikin duitnya. Dan Bapak tahu apa yang terjadi? Uang yang dipinjam itu sama persis dengan apa yang hari itu saya perlukan. Kalau saya bilang, kalau saat itu lu dibayar, mungkin lu gak tahu hari ini lu bayar utang lu pakai apa. Atau yang suatu yang lu perlukan tuh bayar pakai apa, lu gak tahu. Ini yang saya selalu bilang bahwa apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan tuh atur sedemikian rupa. Sampai engkau akan melihat, engkau akan menyadari bahwa itu berguna. Sama-sama bilang sama saya, itu berguna buat saya. Sekalipun itu belum kita ngerti, kenapa ya? Kok ada orang model begini, kenapa ya? Kok keadaan begini banget, saya udah berdoa, saya udah berpuasa, tetapi ini terus terjadi dalam hidup saya. Kenapa ya? Kalau kita belum ngerti, jangan ngotot. Tetapi berserah, sama-sama bilang sama saya, berserah. Yesus bilang sama-sama murid-muridnya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu ada lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi yang terpenting yang Tuhan Yesus buat adalah lebih baik saya menderita meninggalkan mereka daripada saya tidak pergi tapi mereka tidak terhibur. Apa yang Tuhan buat itu selalu berguna buat kehidupan kita. Walaupun kadang kalau kita nggak ngerti kita ngotot sama Tuhan ya. Kenapa sih Tuhan begini? Kenapa sih Tuhan begitu? Kenapa sih Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kenapa sih Tuhan izinkan hal itu terjadi? Karena kita belum mengerti lalu kita nyala-nyalain Tuhan. Ini karena Tuhan nih. Ini semua karena Tuhan. Jangan hanya karena kita belum mengerti lalu kita mulai menghakimi orang-orang di sekeliling kita dan kita mulai menghakimi Tuhan. Karena kita belum mengerti. Dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 13, Rasul Paulus bilang begini seperti kepada jemaat di Efesus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pada saat Yesus terangkat, dia memberikan pemberian-pemberian itu. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini tujuannya Tuhan Yesus naik. Untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya Tuhan, membangun jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan tetap kuat. Sekalipun dia harus meninggalkan murid-muridnya pada saat itu. Tapi itu yang dia pilih karena dia lihat jauh ke depan. Bukan pada saat ini. Kalau manusia kan lihatnya saat ini saudara. Yang kita lihat saat ini gak enak, maka kita bilang gak enak. Kita makan sayur pahit saat ini yang kita lihat pahit. Kita lupa bahwa ketika kita makan sayur hari ini tuh berdampaknya bukan hari ini tapi besok di kemudian hari. Minum obat juga tidak enak. Tetapi dampaknya bukan hari ini, tapi di kemudian hari. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang apa yang tidak enak di hari ini belum tentu tidak baik di hari esok.
Terkadang yang tidak enak itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu membentuk karakter kita. Di hari depan. Makanya jangan fokus di hari ini. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, fokusnya di hari ini. Hari ini tidak ada makanan, hari ini tidak ada minuman. Sehingga mereka mulai mengeluh, bersungut-sungut sama Tuhan. Karena fokusnya kepada hari ini. Mereka tidak pernah berpikir panjang bahwa saat ini adalah bagian kecil dari rancangan Tuhan yang akan membawa saya masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya di sana. Tapi di sana, bukan di sini. Dari hal ini saya mau bagikan bahwa jangan fokus di hari ini, fokus di hari depan. Karena engkau nggak tahu ketidakenakanmu di hari ini adalah pembentukanmu untuk hari depan. Jadi jalani hari inimu. Tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Fokus jangan pada hari ini. Tapi belajar untuk lihat ke depan. Yesus naik. Untuk memperlengkapi orang percaya. Agar orang percaya menjadi tubuh Kristus yang kuat. Jadi apa yang berguna. Itu yang Tuhan kerjakan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Hal ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Karena saudaraku, pada saat itu di Korintus sedang ada perdebatan. Ini boleh enggak, itu boleh enggak. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, segala sesuatu diperbolehkan karena Tuhan Yesus sudah menguduskan. Tetapi Paulus bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak segala sesuatu atau bukan segala sesuatu membangun. Jadi bukan bicara boleh atau tidak boleh. Berguna enggak, membangun enggak, itu yang dipikirin. Orang Kristen boleh enggak minum minuman keras? Bukan bicara boleh atau enggaknya, berguna enggak. Satu firman Tuhan yang perlu kita ingat, barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan membinasakan dia. Saudara tahu siapa bait Allah itu? Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bait Allah. Orang yang mau membinasakan tubuhmu akan dibinasakan oleh Tuhan. You minum kira-kira membinasakan tubuh orang atau tubuh lu? You begadang sampai larut-larut malam gak tidur membinasakan tubuh you atau tubuh orang lain? Bukan soal boleh atau tidaknya, tetapi berguna atau enggak. Membangun atau enggak. Karena kalau bicara boleh atau tidak boleh, semua boleh kok. Lakukan aja, tapi berguna enggak? Membangun enggak? Nongkrong-nongkrong, ya kan ngabisin waktu sama tukang-tukang ngomongin orang, boleh enggak? Boleh, tapi berguna enggak? Berguna Pak, memperbanyak kosakata saya. Itu bukan berguna namanya. Buat apa? Kalau itu enggak membangun. Buat apa kalau itu enggak berguna? Itulah yang Yesus kerjakan. Bukan soal apa atau siapa, tetapi berguna atau enggak. Itu yang Yesus buat dalam hidup saudara dan saya. Dia berguna, mencari apa yang berguna buat saudara dan saya. Dia lakukan, dia naik pergi ke sorga. Dia menyiapkan segala sesuatu. Satu ayat lagi dalam Roma 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19 bilang begini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Sama-sama bilang berguna untuk saling membangun. Ini yang dikejar. Ini yang diupayakan, ini yang dicari. Apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna, itu yang lu kejar. Itu yang you usahakan untuk lakukan. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu, kita mikir gini, kira-kira itu mendatangkan damai sejahtera enggak ya? Kira-kira itu berguna enggak ya? Kalau itu enggak mendatangkan damai sejahtera, kalau itu enggak berguna, enggak usah dibuat.
Apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang membangun, apa yang berguna, lakukan. Kalau saudara ada di persimpangan jalan, saudara mulai bertanya-tanya, Pak, saya mesti buat yang mana? Kalau saya lakukan ini, nanti ini terjadi. Kalau saya kerjakan ini, maka ini yang terjadi. Kuncinya Roma 14 ayat 19. Kalau engkau ada di persimpangan jalan, engkau tidak tahu langkah apa yang harus engkau pilih. Roma 14 ayat 19, lihat. Pertimbangkan. Kira-kira kalau saya lakukan ini berguna enggak? Kalau saya kerjakan ini berguna enggak? Saya lakukan ini bermanfaat enggak? Saya lakukan ini membangun enggak? Mendatangkan damai sejahtera enggak? Atau justru hanya mendatangkan kepahitan buat orang lain? Gak usah lakukan. Gak usah lakukan. Ya, nah jadi saya pelajari bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu berguna bagi kita. Sangat berguna bagi kita. Apa gunanya? Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berguna bagi kita. Yang pertama, karena Dia menyediakan sorga bagi kita. Gunanya bukan hanya untuk di saat yang ini, saudaraku. Tetapi berguna untuk kehidupan kekal, kehidupan yang akan datang. Bayangkan ya, ketika Yesus menyelamatkan saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan hanya untuk menebus saudara dan saya dari lubang kubur, dari lumpur dosa menyelamatkan kita. Bukan hanya itu. Terus tiba-tiba dia stop, berhenti, udah sekarang kerjakan. No. Dia perlu naik ke sorga supaya Roh Kudus turun menuntun kehidupan kita. Dan dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena kalau Yesus tidak sampai naik ke sorga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka selesailah pelayanan misi. Gak ada lagi. Itu sebabnya Yesus perlu naik ke sorga karena itu berguna buat saudara dan saya. Dia naik ke sorga. Coba kita lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga bilang begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya bilang, gak usah takut kekurangan tempat. Tempat buat kamu juga ada. Bilang ya. Tempat buat kamu juga ada. Bilang sama kanan kirinya, tempat buat kamu juga ada. Udah? Kalau udah terus bilang lagi, asal bertahan sampai akhir. Yes. Selama engkau bertahan sampai akhir, tempatmu sudah ada. Tempatmu sudah ada. Yang perlu kita takuti bukan kekurangan tempat di sorga, gak mungkin. Yang perlu kita takuti, kalau saudara sepupu kita sudah mulai makan babi juga, itu repot. Harga babi akan naik. Kita akan kekurangan. Itu bahaya. Jadi biarlah mereka harap. Kita halal, kita nikmati selalu. Dengan harga yang rata-rata lah ya. Kok repot lu bisa berebut sama mereka nanti. Kalau mereka juga suka, orang enak. Kan mereka gak tahu aja karena enak. Jadi jangan sampai, biarlah mereka pegang hal itu ya. Halal aja udah gak apa-apa, haram aja terus. Berebut ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan tempat buat saya. Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat Bapak Ibu dan saya. Sehingga Yesus bilang begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, haleluya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana, kata Yesus, aku berada, kamu pun berada. Yesus di mana? Di sorga. Yesus akan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Itu sebabnya kita percaya akan hal ini, bahwa Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat. Dan Yesus bilang begini, coba perhatikan ya ayat yang ketiga ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi makanya kalau kita ada orang percaya pulang atau orang percaya meninggal, kita bilang rumahnya sudah jadi. Karena sudah disiapkan.
Sehingga ketika Tuhan Yesus bilang begini, aku akan pergi ketika aku menyediakan tempat bagimu di sana, aku akan datang kembali untuk membawa engkau. Jadi ketika rumah sudah jadi, kita pulang. Rumah sudah jadi, setiap kita akan pulang. Ada yang masih pondasinya, ada yang masih masang kusen, ada yang udah tinggal peresmian, tinggal gunting pita. Itu siap-siap. Tapi kan kita nggak tahu kapan rumah kita jadi. Tugas kita adalah mempersiapkan hidup kita saat ini bertahan sampai akhir. Supaya ketika Kristus datang kali yang kedua, saya sudah siap. Ya, jadi yang pertama, kenaikan Yesus Kristus berguna bagi kita. Karena Yesus menyediakan surga bagi kita. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat pertama. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus berguna bagi kita karena Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Kenaikan Yesus memberikan kepada setiap kita tuntunan. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka dia tidak bisa menyertai kita, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak dicurahkan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan buat hidup saudara dan saya. Disitulah tergenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Karena Rohnya yang menyertai kita. Karena Rohnya yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Ini yang tadi kita baca juga ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika Yesus terangkat ke sorga, maka dia mengutus Roh Kudusnya buat kehidupan saudara dan saya. Disitulah kita disertai selama-lamanya. Ya, itu sebabnya mulai besok sampai dengan tanggal 28 Mei kita akan merayakan 10 days. Kita bukan lagi sedang menantikan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah ada pada dalam kehidupan kita. Pada saat kapan Roh Kudus ada dalam hidup kita? 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu Roh Kudus ada dalam hidupmu. Tidak lagi nunggu, tetapi kita memperingati agar kita lebih lagi menyadari bahwa saya di luar Roh Kudus gak bisa buat apa-apa. Jadi selama 10 hari ke depan, saya adakan melalui Zoom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu di rumah juga bisa mengikutinya, ya, bisa menikmati berkat-berkat yang sama. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan kalau bisa mengikuti untuk ikut doa puasa. Jadi selama 10 hari berturut-turut kita akan doa puasa bersama-sama. Ambil waktu atau ambil bagian di dalam sana, ya. Nah, Yohanes 16 ayat yang ke-7 bilang, jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, Roh Kudus, kepadamu. Kita dituntun, kita disertai, kita ditolong. Kenapa? Karena Yesus tahu kita penuh dengan kekurangan. Kenapa kita perlu dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus tahu kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala, penuh dengan ketakutan. Bahkan terkadang kita jadi sama dengan serigala tersebut karena terlalu dekat dengan serigala. Terlalu sering bergaul dengan serigala, akhirnya jadi sama seperti serigala. Itu sebabnya Roh Kudus perlu mengingatkan kita. Roh Kudus perlu menuntun setiap kita. Dikirimnya itu buat saudara dan saya. Jadi bergunanya Yesus naik ke sorga buat saudara dan saya agar Roh Kudus diberikan bagi kita. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus berguna bagi kita karena kita diberikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Untuk menjadi saksi Kristus. Karena kalau kita nggak punya kuasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita ada di dalam zona nyaman. Ya udahlah, yang penting saya aman lah, saya diberkati, hidup saya makmur. Kita ada, ingat kemarin saya sudah bagikan dalam ibadah raya minggu, seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu bersaksi.
bersaksi. Di ibadah SDK kita, sebelum kita sharing, maka ada kesaksian satu persatu. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Untuk melatih. Kadang ada mulut-mulut kalau di tengah kerohanian tuh tutup rapet. Kalau di tengah-tengah orang rohani, mulutnya rapet banget. Malu Pak, malu. Tapi kalau udah ke tengah-tengah orang-orangnya, wih, syikar raba. Dari A sampai Z itu diomongin semua. Sampai kita, kalau ngeliat ini bukannya orang yang pendiam ya kalau di persekutuan ya. Ada orang-orang model begitu. Kalau di tempat-tempat persekutuan, ayo kesaksian. Skip dulu Pak. Next. To the next. Tapi giliran ketemu teman-temannya nih, woi. Itu mulai dari opa-opa, om-om diomongin semua. Sampai gak jelas ngomongin apa. Belajar latihan untuk bersaksi. Karena dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya itu ada kuasa untuk bersaksi. Coba lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Setiap kita yang punya Roh Kudus dikasih kuasa. Untuk apa? Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa itu diberikan supaya kita mau membuka mulut kita, menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Jangan malu bersaksi. Engkau bersaksi bukan mengkristenkan orang, saudara. Engkau bersaksi menceritakan bagaimana Tuhan udah tolong saya. Paling ujung-ujungnya dia bilang satu, sok rohani lu. Berarti kalau sampai orang ngomong gitu kepada saudara, saudara tetap berada di dalam jalan yang benar. Karena itu membuktikan saudara lagi lempeng. Ya saya berdoa supaya saudara lempeng terus, jangan mengsong-mengsong. Teruslah bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Bersaksi, saksikan kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang saudara dan saya pernah alami bersama dengan Tuhan, ceritakan gitu loh. Bagaimana Tuhan tolong saya, pakai sosial mediamu kalau engkau tidak mau face to face, pakai. Banyak cara untuk bersaksi sekarang Bapak Ibu. Sekarang jadi pertanyaan, mau enggak? Bukan soal bisa enggak, tetapi mau atau tidak ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, mulai dari Yerusalem, mulai dari lingkungan dekat kita. Sampai ke ujung bumi. Ingat ya, setiap kita yang sudah diselamatkan punya job desk. Minimal satu job desk kita. Bersaksi. Dimanapun saudara tempatkan Tuhan. Engkau bekerja, engkau berusaha, engkau berbisnis, engkau sekolah. Bersaksi. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah selamatkan saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah buat saya berhasil. Terima kasih, ceritakan. Ya, yang keempat, yang terakhir. Kenaikan Yesus Kristus berguna bagi kita. Yang pertama, karena Yesus menyediakan sorga bagi kita. Yang kedua, karena Roh Kudus diberikan, dicurahkan buat setiap kita menuntun hidup kita. Yang ketiga, kita diberikan kuasa. Tatkala Yesus naik ke atas sorga, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Dan yang keempat, ketika Yesus naik ke surga, itu berguna bagi kita karena damai sejahteranya ditinggalkan buat saudara dan saya. Lihat perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27 Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera kutinggalkan. Berarti kalau ditinggalkan Yesus naik, damai sejahtera di mana? Tetap ada. Sama-sama bilang sama saya, tetap ada. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, damai sejahteranya Tuhan Yesus itu diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan kepada saudara dan saya, dan apa yang kuberikan, kata Tuhan Yesus, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Orang yang tidak punya damai sejahtera gampang gelisah. Orang yang gak punya damai sejahtera gampang takut, gampang gentar. Kenapa? Karena gak ada damai sejahtera.
Tapi hari ini kita mengerti ketika Yesus terangkat ke sorga maka damai sejahteranya ditinggalkan buat kita. Itu maksudnya masalahmu boleh ada. Pergumulanmu masih banyak. Tetapi engkau tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya tetap tenang. Karena damai itu diberikan buat saudara dan saya. Damai itu ditinggalkan buat saudara. Gak ikut dibawa sama Tuhan Yesus. Enggak, ditinggalkan. Supaya keadaan apapun engkau tetap damai. Difitnah pun engkau tetap damai. Dirugikan pun engkau tetap damai. Karena damai itu bukan dari dunia. Damai itu dari Tuhan Yesus. Diberikan. Makanya orang yang punya Tuhan Yesus ya. Dia punya masalah dalam hidupnya. Tapi kalau jalan tuh mukanya tuh beda. Kenapa? Orang ngelihat dia kayak gak punya masalah. Padahal kalau ditanya, waduh. Langsung bercucuran air mata. Kalau ditanya, tapi kalau dia nggak tanya, dia santai aja lah. Karena dia kuat. Kekuatan itulah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ditinggalkan damai sejahteranya. Supaya kita yang sudah ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan rumah buat kita. Maka kita tetap tenang menghadapi apapun. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau kita semua bangkit berdiri.